Akuntan dan dosen penguji praktikum Sister Informasi Akuntansi. Pertumbuhan masif dunia kuliner saat ini memicu lonjakan permintaan bumbu siap saji yang konsisten dan higienis. Menangkap peluang emas ini, saya, Sinja Megarani bersama tim mendirikan PT Dapur Rempah Nusantara pada tanggal 1 Mei 2026. Badan Usaha Manufaktur Pangan skala menengah ini berpusat di Jalan Semeya nomor 4 Wonokromo, Surabaya. Kami memproduksi 7 varian saus andalan dalam kemasan pouch PE 10 kg untuk pasar korporat yang kami rilis dengan merek dagang Nara Saus. Singkatan dari Nusantara Raya yang mencerminkan cita rasa autentik produk kami. Ketujuh varian tersebut adalah saus teriyaki, saus tomat, saus tiram, saus mayones, saus carbonara, saus bolognese, dan saus cabai. Target output kami adalah 10 ton per bulan demi mencapai titik impas ekonomi mesin yang optimal. Namun, memproduksi 10 ton sekaligus tentu berisiko merusak bahan segar dan menumpuk stok. Oleh karena itu, kami memiliki strategi dengan membeli bahan baku secara grosir bulanan untuk mengunci harga murah dari pemasok, tetapi proses produksinya kami cicil secara berkala setiap minggu sebesar 2.500 kg agar produk yang sampai ke tangan konsumen selalu dalam kondisi yang fresh. Untuk mendukung ritme tersebut, kami menerapkan tata letak 3 zonasi gudang yang sangat logis. Gudang pertama di Jalan Semeya nomor 6, menampung pasokan grosir awal bulan. Spesifik untuk menjaga kualitas dan kesegaran komoditas bahan baku segar seperti cabai dan rempah-rempah agar tidak membusuk, gudang satu ini telah dilengkapi dengan fasilitas cold storage atau ruang pendingin khusus dengan kontrol suhu yang optimal. Kemudian, gudang 2 atau gudang produksi berada di Jalan Semeya nomor 8. Posisinya dibuat berdampingan rapat agar mutasi bahan baku mingguan ke area produksi dapat berjalan secara instan. Kemudian gudang 3 atau gudang transit ini khusus untuk barang jadi yang berada di Jalan Raya Mastrip nomor 174 Miung. Sengaja diletakkan sangat dekat dengan akses pintu masuk gerbang tol. Mengingat pada bulan pertama ini fokus ekspansi pasar kami berpusat pada wilayah Surabaya dan area satelit di sekitarnya seperti Sidoarjo dan Gresik. Investasi jalur tol ini sangat vital agar armada kami dapat mendistribusikan Nara Saus secara cepat ke gudang retail pelanggan tanpa terhambat kemacetan padat di pusat kota. Guna mendukung operasional di seluruh titik ini, perusahaan kami menginvestasikan modal ke beberapa aset tetap strategis. Selain bangunan kantor dan instalasi gudang pendingin tersebut, kami menginvestasikan modal ke beberapa aset tetap strategis seperti mesin penggiling bumbu, mesin boiler cooking mixer otomatis gas, serta mesin filling dan sealing liquid pouch otomatis untuk mengejar volume produksi massal secara higienis. Untuk mendukung operasional di seluruh titik ini, perusahaan kami menginvestasikan modal ke beberapa aset tetap strategis. Selain bangunan kantor dan instalasi gudang pendingin tersebut, kami menginvestasikan modal ke beberapa aset tetap seperti mesin penggiling bumbu, mesin boiler cooking mixer otomatis gas, serta mesin filling dan sealing liquid pouch otomatis untuk mengejar volume produksi massal secara higienis. Kami juga memiliki 10 unit palet plastik TV Dati, 5 unit laptop Apnin untuk operasional Accurate Online, serta 2 unit printer laser untuk dokumentasi. Nah, adapun aset yang paling krusial yaitu kepemilikan 4 unit mobil pick-up box aluminium senilai total 740 juta. Kenapa jumlahnya harus langsung 4 unit? Karena armada ini memegang peran ganda yang sangat vital dalam rantai pasok kami, baik di sisi hulu maupun di sisi hilir. Di sisi hulu, pada tanggal 3 Mei saja, kami menghadapi target angkut 6 ton bahan baku segar dari supplier yang wajib diselesaikan dalam waktu 1 hari, agar komoditas seperti cabai dan daging giling tidak membusuk di jalan. Sementara di sisi hilir, armada ini bertugas untuk mendistribusikan produk jadi Nara Saus dari gudang transit Biung langsung ke tangan para pelanggan korporat kami secara berkala sesuai jadwal pesanan mereka. Tanpa armada mandiri yang masif, perputaran bahan baku dan ketepatan waktu pengiriman konsumen pasti akan sangat terhambat. Seluruh aset ini kami susutkan di Accurate menggunakan metode garis lurus agar pembebanan biayanya terukur secara real sesuai dengan umur ekonomisnya. Pada awal simulasi, persediaan kami di sistem masih bernilai 0. Demi pengendalian internal dan pemisahan tugas,
yang sangat ketat di software Accurate Online, saya membatasi hak akses operator kelompok kami sesuai dengan spesialisasinya. Halimah di divisi warehouse hanya mengakses fitur persediaan tanpa bisa melihat nominal keuangan. Anastasia Rahmawardani di divisi purchasing memegang modul pembelian tanpa akses mencatat pembayaran. Najma Elaila di divisi finance mengendalikan penuh modul keuangan dan penggajian. Adel Ros di divisi production menguasai modul manufaktur, dan Jisma Amanda di divisi sales bertanggung jawab atas modul penjualan. Sedangkan saya sendiri bertindak sebagai administrator utama untuk memantau seluruh modul secara absolut. Dalam menjaga stabilitas produksi, kami membagi 6 supplier resmi berdasarkan kategori spesialisasi komoditas untuk menjaga standar mutu. PT Prima Bahan Pangan untuk bahan segar hortikultura, PT Inti Rasa Indonesia untuk konsentrat dan bumbu khusus, PT Food Chem Asia untuk bahan premium, PT Solisitek Pangan untuk bahan kering dan penyedap, PT AM Surya Sembada untuk utilitas air bersih, serta PT Plastindo Pack Nusantara untuk kemasan utama plastik PE. Kami menerapkan sistem yang sangat strategis dalam hal logistik transaksi. Untuk pengadaan bahan baku dari supplier, kami menerapkan syarat FOB Shipping Point dengan metode pembayaran COD. Keputusan strategis ini diambil agar kepemilikan dan tanggung jawab barang resmi berpindah ke perusahaan kami sejak keluar dari gerbang gudang supplier. Sehingga kami memegang kendali penuh atas asuransi dan manajemen armada angkutan sendiri menggunakan mobil box kami. Sementara sistem COD kami pilih karena sebagai perusahaan yang baru berdiri di bulan pertama, kami ingin membangun kepercayaan yang kuat dengan para supplier lewat kepastian pembayaran secara instan, sekaligus menjaga agar perusahaan tidak memiliki beban utang usaha yang menumpuk sejak awal operasional. Sebaliknya, untuk penjualan kepada pelanggan korporat seperti PT Aroma Bakery atau PT Yamin Noodle Factory, syarat penyerahan barang kami buat fleksibel sesuai perjanjian kontrak masing-masing. Namun, sebagai nilai jual lebih, kami selalu siap melayani syarat FOB destination jika pelanggan menghendaki. Dengan opsi ini, kami menjamin kualitas dan keamanan produk sepenuhnya di perjalanan sampai tiba di gudang mereka. Konsekuensinya, untuk pelanggan yang memilih skema ini, seluruh biaya logistik pengiriman akan ditanggung oleh PT Dapur Rempah Nusantara. Sekarang, mari kita bedah bagaimana perputaran 4 siklus operasional besar perusahaan kami berjalan secara nyata di dalam sistem secara akurat. Yang pertama ada siklus pengadaan atau procurement cycle, yaitu siklus dimulai ketika rekan saya di divisi warehouse mendeteksi stok kosong lalu mengajukan dokumen permintaan pembelian atau purchase requisition. Dokumen tersebut langsung saya proses melalui modul pembelian menjadi dokumen pesanan resmi berupa purchase order yang dikirimkan kepada 6 supplier strategis kita. Di dalam dokumen pesanan ini, kami mengunci kesepakatan komersial dengan pihak supplier, di mana kita menetapkan syarat penyerahan barang secara FOB Shipping Point dengan metode pembayaran COD atau Cash on Delivery. Kesepakatan ini sengaja kami pilih agar sejak bahan baku keluar dari gerbang gudang supplier, kepemilikan dan kendali penuh atas asuransi serta manajemen armada angkutan sudah berada di tangan perusahaan kita sendiri. Sementara sistem COD kami terapkan demi membangun reputasi bisnis yang bersih dan terpercaya di mata supplier melalui kepastian pelunasan instan tanpa menumpuk utang di bulan pertama. Adapun seluruh supplier mitra kami merupakan pelaku usaha berstatus non-PKP, sehingga dalam transaksi pengadaan bahan baku grosir ini, perusahaan tidak dikenakan beban BPN masukan. Begitu barang dikirim oleh supplier dan tiba di pabrik, saya bertanggung jawab penuh melakukan verifikasi fisik secara presisi melalui dokumen penerimaan barang atau purchase receipt sebagai bukti sah barang telah masuk ke gudang. Berdasarkan bukti dari Halimah, saya langsung menjurnal purchase invoice atau faktur pembelian untuk mengakui timbulnya persediaan sekaligus mencatat utang usaha. Sebagai penutup rantai pengadaan, saya memanfaatkan modul kas dan bank untuk mengeksekusi pelunasan pembayaran lewat dokumen purchase payment kepada supplier secara tepat waktu. Kedua, siklus produksi atau manufacturing cycle. Masuk ke siklus produksi, setiap awal minggu, saya bertanggung jawab penuh memindahkan bahan baku dari gudang 1 ke gudang 2.
dengan menginput dokumen mutasi barang berupa inventory transfer ke dalam sistem. Setelah material dipindahkan oleh Halimah ke gudang produksi, saya dari divisi production langsung merilis dokumen perintah kerja atau job posting. Pabrik PT Dapur Rempah Nusantara beroperasi aktif selama 6 hari kerja dalam seminggu, yaitu dari hari Senin hingga hari Sabtu, dengan durasi 8 jam per hari. Begitupun dengan penggunaan mesinnya yang tidak bekerja selama 24 jam penuh, melainkan sesuai dengan durasi kerja PT. Melalui ritme yang padat ini, kami memproduksi saus secara konstan sebesar 2.500 kg saus jadi per minggu berdasarkan formula resep Bill of Materials atau BOM. Bahan baku yang keluar otomatis diakui sistem sebagai barang dalam proses atau WIP. Begitu pengolahannya selesai, saya menginput dokumen result order untuk mengubah status WIP menjadi persediaan barang jadi di gudang Transitrium, sekaligus membentuk nilai HPP secara otomatis di Akuret. Ketiga, siklus penjualan atau sales cycle. Disinilah letak dinamika bisnis kami yang sangat menarik. Pada minggu pertama, seluruh 6 pelanggan korporat awal kami pikat menggunakan dokumen penawaran resmi atau sales concession. Penawaran tersebut disetujui penuh oleh mereka dan langsung dikunci sistem melalui dokumen sales order atau pesanan penjualan untuk memenuhi stok awal gudang mereka. Namun, di minggu kedua terjadi penurunan karena hanya 4 pelanggan yang melakukan sales order ulang akibat efek restocking gudang-gudang mereka yang masih penuh. Mengingat output produksi kami dari Adelros konstan 2.500 kg per minggu, mendiamkan sisa stok menumpuk akan memicu risiko overstock dan melonjaknya holding cost atau biaya simpan. Sebagai antisipasi taktis, pada minggu ketiga dan keempat, saya bergerak agresif melakukan ekspansi pasar dengan menambah 4 pelanggan baru lewat penerbitan sales concession dan sales order baru, guna memicu loyalitas sekaligus mendorong volume pembelian yang masif. Divisi sales menerapkan kebijakan diskon kuantitas fleksibel sebesar 1% hingga 5% bagi semua pelanggan berdasarkan kuantitas pesanan mereka. Kebijakan ini tercatat secara otomatis di sistem Akurat online sebagai diskon penjualan sebesar Rp5.634.100 yang terbukti sangat efektif menyerap habis total 10 ton saus dan menyehatkan perputaran inventaris perusahaan. Tentu saja, dalam setiap negosiasi kontrak kesepakatan dengan pelanggan baru maupun lama, kami menetapkan kebijakan pembayaran yang seragam, yaitu sistem tunai atau COD, demi menjaga stabilitas cash flow internal perusahaan tetap aman. Namun, untuk syarat penyerahan barangnya sendiri, divisi sales bergerak secara fleksibel. Kami melayani skema FOB shipping point jika pelanggan ingin menjemput sendiri barangnya. Tetapi, kami juga selalu siap melayani skema FOB destination sebagai layanan prima jika pelanggan menghendaki produknya diantar langsung sampai ke gerbang gudang mereka oleh armada mobil box kita. Menyambung transaksi dari Bisma, setiap kali pesanan siap dikirim dari gudang transit kepada para pelanggan, saya segera memproses fisik barang dan menerbitkan dokumen pengiriman berupa delivery order atau surat jalan sebagai bukti serah terima yang sah. Begitu dokumen delivery order dikonfirmasi selesai oleh Halimah, saya dari divisi finance langsung menerbitkan tagihan resmi berupa sales invoice atau faktur penjualan kepada pelanggan untuk mengakui pendapatan usaha dan piutang dagang. Terakhir, saat pelanggan melakukan pembayaran pelunasan faktur tagihan sesuai skema COD yang sudah disepakati, saya mengeksekusi dokumen penerimaan penjualan atau receive payment di dalam sistem untuk mencairkan piutang menjadi kas masuk perusahaan secara real time. Terakhir, sebagai penutup dari seluruh rangkaian operasional bulanan PT Dapur Rempah Nusantara, kami mengeksekusi siklus yang paling krusial untuk menjaga motivasi dan produktivitas tim, yaitu siklus penggajian karyawan. Yang keempat, ada siklus penggajian atau payroll cycle. Tepat di akhir bulan, saya dari divisi finance mengelola proses payroll untuk 6 manajemen dengan total beban yang dikunci sistem sebesar Rp27.110.000. Sebelum jurnal pengakuan beban ini muncul, langkah awal yang paling krusial kami lakukan adalah membangun data master di modul perusahaan atau company. Di modul ini, saya memasukkan profil lengkap seluruh karyawan mulai dari identitas nama,
nomor rekening bank untuk transfer ke tujuan, status pekerja, hingga NPWP untuk dasar perhitungan pajaknya. Tidak hanya itu, penentuan komponen gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan fungsional per divisi juga disetel terlebih dahulu di dalam modul perusahaan ini agar nantinya slip gaji otomatis berkode IPY bisa terbentuk secara presisi. PT Dapur Rempah Nusantara sengaja menerapkan skema gaji banyak tunjangan berbasis UMK Surabaya 2026 sebesar kurang lebih Rp5.288.000 karena dua alasan utama. Yang pertama, untuk keadilan risiko kerja yang dimana divisi produksi diberikan tunjangan APD karena paparan panas mesin dan cabai yang pedas, sedangkan divisi logistik menerima tunjangan mobilitas. Yang kedua, untuk fleksibilitas sebagai bisnis baru karena tunjangan operasional ini dibayarkan secara proporsional sehingga mengamankan cash flow awal perusahaan. Dengan melalui data master tersebut, karyawan kami menjadi dua kategori strategis. Yang pertama, staf operasional lapangan berstatus PKWT yaitu divisi production, Adel Rose, lalu warehouse, Halima, dan juga sales yaitu Gisma. Keputusan menggunakan status kontrak atau PKWT ini diambil selaku strategi mitigasi resiko di bulan-bulan awal operasional untuk menjaga fleksibilitas tenaga kerja terhadap fluktuasi permintaan pasar. Mereka menerima total upah tetap sebesar Rp5.290.000 dengan porsi gaji pokok yaitu Rp3.970.000. Perbedaannya terletak pada tunjangan spesifikasinya saja. Adel Rose menerima tunjangan APD, Halimah menerima tunjangan resiko gudang, dan Gisma menerima tunjangan mobilitas dan komunikasi yang lebih tinggi karena dinamis di lapangan. Kedua, ada staf inti manajemen berstatus tetap, yaitu divisi purchasing, yaitu Anastasia, saya sendiri di finance, dan Senja selaku CEO. Status karyawan tetap diberikan karena divisi ini memegang kendali manajerial, kerahasiaan data, dan keberlanjutan sistem perusahaan dalam jangka panjang. Divisi purchasing, yaitu Anastasia, menerima total gaji sebesar Rp6 juta. Saya sendiri di finance menerima total Rp6.200.000 dan Senja selaku CEO menerima Rp8 juta yang sudah mencakup tunjangan makan, transport, komunikasi, hingga tunjangan representasi CEO. Nah, ketika data master tersebut ditarik ke modul besar atau General Ledger melalui formulir jurnal umum, perbedaan status kepegawaian ini berdampak langsung nih pada perhitungan BPJS otomatis di Akurat Online. Untuk staf operasional berstatus PKWT, sistem secara otomatis meniadakan program jaminan pensiun atau JP 2% sesuai regulasi ketenagakerjaan pekerja kontrak, sehingga secara akumulatif beban tunjangan sosial yang dibayar perusahaan untuk karyawan tetap adalah paket lengkap. BPJS Kesehatan 4%, JHT 3,7%, JKK 0,54%, JKM 0,3%, dan JP 2%. Sedangkan untuk staf PKWT, komponen JP 2% tersebut ditiadakan. Hal ini juga berlaku pada potongan wajib yang ditanggung dari gaji karyawan, yang dimana staf tetap dipotong BPJS Kesehatan 1%, JHT 2%, dan JP 1%. Sedangkan untuk staf PKWT hanya dipotong untuk kesehatan dan JHT saja. Sebagai tahap akhir atau hilir dari siklus ini, seluruh kompensasi bersih atau take home pay karyawan setelah pemotongan iuran sosial dan PPh 21 langsung kami cairkan secara real time melalui fitur pembayaran di modul kas dan bank. Dana dikirim dalam bentuk transfer dari akun bank mandiri perusahaan langsung menuju rekening bank masing-masing personel manajemen. Keabsahan dan otorisasi dari instruksi transfer ke bank ini didasarkan pada penerbitan dokumen cek resmi yang sekaligus berfungsi sebagai nomor referensi clearing perbankan kami di dalam sistem. Melalui eksekusi nomor cek pembayaran ini, akun utang gaji, utang BPJS, dan utang PPh 21 di dalam neraca resmi tereliminasi atau dibilang lunas, sehingga seluruh pencatatan keuangan akhir periode PT Dapur Rempah Nusantara dijamin sah, patuh hukum, dan 100% balance. Setelah seluruh siklus pengadaan, produksi, penjualan, hingga pengajian selesai diinput oleh tim,
Langkah terakhir yang paling krusial yang harus saya lakukan selaku administrator utama di Ekirat Online adalah mengeksekusi fitur proses akhir bulan atau period end untuk periode Mei 2026. Langkah penutup ini sangat sakral dalam sistem informasi akuntansi karena sistem secara otomatis akan menghitung dan menjurnal beban penyusutan garis lurus dari seluruh aset tetap kita secara presisi, sekaligus memperbarui nilai ekuitas perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan laba rugi standar dan neraca standar per 31 Mei 2026 yang tersaji secara real time setelah proses akhir bulan tersebut, saya selaku CEO akan memaparkan indikator utama performa dan kesehatan keuangan PT Dapur Rempah Nusantara. Kinerja positif laporan laba rugi. Berkat strategi aliansi pasar baru yang agresif dari divisi sales, total target output 10 ton saus terserap habis dengan mencatatkan total penjualan bruto sebesar Rp350.900.000. Setelah dikurangi nilai diskon penjualan, perusahaan mengunci pendapatan bersih di angka Rp345.265.900 dengan beban pokok penjualan sebesar Rp161.9.254. Perusahaan menghasilkan laba kotor yang kuat sebesar Rp184.256.645. Setelah memperhitungkan total beban operasional, PT Dapur Rempah Nusantara sukses membukukan laba bersih positif sebesar Rp107.689.767 di bulan pertama operasional ini. Posisi likuiditas yang sangat sehat di neraca. Kebijakan penerapan sistem pembayaran tunai atau COD di sisi penjualan terbukti sangat sukses menjaga kekuatan cash flow internal. Perusahaan memiliki jumlah kas dan setara kas yang sangat likuid di Bank Mandiri sebesar Rp2.151.151.642 ditambah dengan nilai persediaan barang jadi senilai Rp12.850.625. Total posisi aset lancar kami kokoh di angka Rp2.130.2.267. Kontrol efisiensi beban operasional. Perusahaan berhasil mengendalikan seluruh pos pengeluaran bulanan secara terukur dengan total beban operasional terkunci di angka Rp76.566.878. Alokasi terbesar diserap secara bijak untuk beban gaji, upah, dan honorer sebesar Rp20.110.000 serta akun logistik beban bensin, parkir, dan tol kendaraan yang tepat di angka Rp1.500.000. Sementara itu, untuk pos beban utilitas kantor dan pabrik kini tercatat sebesar Rp6.500.000. Angka Rp6,5 juta ini mempresentasikan kombinasi biaya abonemen tetap kantor serta estimasi tagihan pemakaian listrik dan air industri berjalan yang kami kelola secara ketat. Kemudian, nilai buku aset tetap terukur. Nilai historis investasi aset tetap awal kami sebesar Rp5.567.100.000 yang mencakup bangunan gedung, kendaraan mobil box, peralatan, hingga inventaris kantor. Kini tercatat dengan akumulasi penyusutan berkala sebesar Rp29.012.500 sehingga total nilai buku aset tidak lancar kami adalah sebesar Rp5.538.087.500. Struktur liabilitas tanpa beban utang. Kebijakan logistik dan pengadaan bahan baku yang ketat menghasilkan struktur liabilitas yang luar biasa bersih, di mana posisi utang usaha perusahaan kami tercatat Rp0 atau nihil. Perusahaan berhasil menutup bulan tanpa memiliki beban utang jangka pendek maupun jangka panjang kepada pihak ketiga, sehingga total jumlah liabilitas dan ekuitas kami seimbang sempurna pada angka Rp7.680.089.767. Sebagai penegasan atas kepatuhan fiskal perseroan, sepanjang bulan Mei 2026 ini, PT Dapur Rempah Nusantara juga tidak memungut PPN keluaran pada setiap faktur penjualan kepada pelanggan. Berdasarkan PMK nomor 197 tahun 2013,
dengan realisasi omzet bersih di bulan pertama senilai Rp345.265.900 yang jika disetahunkan belum melampaui batasan 4,8 miliar. Perusahaan kami secara hukum masih berstatus sebagai perusahaan non-PKP. Integrasi sistem e-kredit online ini membuktikan bahwa manajemen manufaktur brand Narasaus telah dikelola secara modern, transparan, seimbang, patuh regulasi, dan siap untuk melakukan ekspansi bisnis yang jauh lebih masif di masa depan. Saya, Senja Megarani, mewakili Anastasia, Halimah, Adelros, Najma, dan Jisma dari PT Dapur Rempah Nusantara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen penguji dan rekan-rekan sekalian. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.